Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali berjumpa kembali di channel ini. Saya Iwan. Di video kali ini saya hendak berbagi dengan kita semua tentang materi MTPJ tanggal 5 sampai tanggal 11 Juni 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur padamu, oleh karena kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Di kesempatan ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, bersama-samalah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, materi MTPJ kita mengangkat tema beritakan Injil dengan segala resiko. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Matius 10, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil di pembahasan-pembahasan kita yang lalu itu kita sudah membahasnya, ya, seperti di dalam video yang ada di atas ini, ya, dan juga di sini. Nah, saudara-saudara, memberitakan Injil adalah tugas kita sebagai orang percaya. Ya, benar. Ketika kita mengatakan siap bersedia untuk menjadi pengikut Yesus, maka salah satu tugas kita, ya, adalah memberitakan Injil. Nah, untuk itu tema yang diangkat ini menarik sekali, karena dari namanya memberitakan Injil dengan segala resiko, kita mengetahui tentu akan ada resiko, ya. Nah, apa itu resiko? Kalau kita lihat di definisi internet, ya, dari Wikipedia ini menuliskan
resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Ya, makanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan asuransi ya yang muncul dan mereka menawarkan yang namanya insurance. Nah, resiko dapat diartikan juga sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Nah, muncul pertanyaan, apa yang dapat ditimbulkan dengan kita menginjil? Ya kan? Karena tema ini menarik ya, memberitakan Injil dengan segala resiko. Ternyata saudara-saudara ada resikonya. Nah, kalau kita membaca pembacaan Alkitab ini di Matius 10 yang memang tidak dapat dilepaskan dari pembacaan-pembacaan sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya. Terlebih khusus di ayat 5 sampai 15 itu ketika Yesus mengutus ke-12 rasul. This is the very first mission for the apostles. Nah, ini adalah misi pertama, misi penginjilan pertama bagi para rasul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita menarik sekali karena dibuka dengan satu statement dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang berbunyi demikian, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Nah, saudara-saudara, domba ini adalah binatang yang sangat lemah ya. Dan menarik sekali bahwa menurut para ahli, domba itu adalah binatang yang gampang sekali untuk dibuat takut. Dan juga mereka sangat cepat panik. Dan bahkan ketika ada seekor kelinci yang melompat dari balik jerami, itu bisa membuat gerombolan domba-domba ini berlarian ke sana kemari. Dan sebetulnya ini adalah sesuatu yang baik, karena ketika bahaya datang, mereka itu akan bersama-sama untuk lari. Mereka itu tak berdaya. Itulah saudara-saudara, maka domba-domba di zaman Tuhan Yesus dahulu membutuhkan gembala-gembala. Sebetulnya sampai sekarang juga ya, kalau ada domba-domba pasti ada gembalanya, cuma berbeda tampilannya ya. Di zaman dahulu, ketika ada gembala yang bekerja pada orang yang mempunyai domba-domba ini, maka gembala ini harus mengawasi mereka, mengawasi domba-domba ini dengan baik, dengan penuh perhatian. Bahkan jika ada domba yang mati ya, atau diterkam oleh binatang buas, maka sang gembala dia harus membuktikan kepada tuannya bahwa dengan membawa domba yang mati itu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa betapa helplessnya, betapa tak berdayanya domba itu. Dengan mengutus mereka ya, para rasul seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini bukan pergi untuk mencari serigala-serigala, tapi serigalanya sudah ada dan dia mengutus mereka seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bukankah ini sebuah perintah yang luar biasa mengerikan ya? Bahwa yang mau dimangsa itu mau diutus ke tengah-tengah pemangsa. Nah, saudara-saudara, untuk itulah Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kita akan diutus ke tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang membenci Tuhan Yesus, yang bahkan lebih mencintai dunia ini. Mengutus adalah perintah yang baik ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tahu domba-dombanya. Para domba mengenal suara gembala. Ini menggambarkan orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang penuh dengan ketakutan, yang akan menghadapi, mengkonfrontasi orang yang menolak Yesus, yang membenci Tuhan, dan juga lebih senang kepada dunia ini. Saudara-saudara, hal yang menarik lainnya kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 9 ya. Di pasal 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, ini menarik, kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan domba di pembacaan yang pasal 10 ini, ayat 16 tadi, itu bukan pada orang banyak, tetapi para rasul lah.
domba-domba itu, ya. Nah, sehingga saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa ketika kita mau diutus seperti domba kepada serigala-serigala, kepada dunia ini yang begitu hebat dengan berbagai macam perkembangan teknologi, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang membuat kita lebih nyaman, lebih sejahtera, lebih mudah, lebih instan, lebih kaya, lebih berkembang, dan juga ambisi-ambisi dunia ini, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita, yaitu kesusahan dan bahkan juga harus memikul salib. Tahu memikul salib? Tuhan Yesus memikul salib untuk apa? Untuk disalibkan dan mati, saudara-saudara. Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, baru ikut dia, saudara-saudara. Mengikut kemana? Ikut ke disalibkan, saudara-saudara. Nah, untuk itu, supaya kita sebagai orang percaya tahu persis ya, bahwa di balik salib itu ada kemenangan, ada kebangkitan, saudara-saudara. Jadi, jangan pernah khawatir di dalam kita mengikut Yesus. Kita melihat ayat yang berikut bahwa orang-orang yang akan menyerahkan kita, ya, berarti itu para serigalanya, itu dimulai dari mana? Dari penguasa-penguasa, dari majelis agama. Ya, kalau dalam hal ini dalam gereja sendiri, saudara-saudara. Ya. Dan siapa lagi? Nah, kalau kita baca di ayat 21 sampai ayat 22, dikatakan orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang anak akan ayahnya, seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, yang kedua di sini, saudara-saudara, serigala-serigala di sini adalah ada di dalam keluarga kita sendiri. Nah, saudara, bisa dibayangkan ya, kalau misalnya orang yang akan menyerahkan kita, atau juga yang akan menerkam kita, atau yang akan memangsa kita, itu datangnya dari keluarga kita. Sungguh sangat disayangkan. Tetapi saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan mengutus para murid, kita juga sebagai orang percaya, ya, seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Serigala-serigala ini ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengutus orang-orang tanpa memberitahukan kebenarannya, tanpa memberitahukan yang pasti akan terjadi, bahwa di sana akan ada kesusahan, akan ada air mata, darah dan air mata, kelaparan mungkin, kehausan, dan juga sampai kematian. That's the way it is. Itulah yang akan terjadi. Namun saudara, mungkin saudara mengatakan, ya saya tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu dalam pelayanan. Iya kan? Saat ini biasa-biasa aja, tidak ada yang susah dalam pelayanan. Jika saudara-saudara mengatakan demikian, mungkin ada yang salah dalam pelayanan saudara. Ya. 2 Timotius 3 ayat 11 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan ini kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi, ya, sesama anggota jemaat, sesama pelayan, ataupun di dalam keluarga, ketika kita mau mengatakan yang suatu kebenaran, mereka kita mungkin segan, ya, untuk mengatakan suatu kebenaran, tidak mau, ada masalah. Kalau orang Manado bilang, ya nggak enak leh, kayak apa yang kita bilang itu bikin dia sakit hati. Nah, justru ini saudara-saudara, seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 tadi, bahwa ketika kita mau hidup beribadah di dalam Kristus, kita akan menderita aniaya. Nah, aniaya di sini bukan berarti kita akan mungkin dipersekusi, dipukul atau apa. Mungkin saja itu akan terjadi, tetapi di sini mungkin ketika kita mengatakan suatu kebenaran kepada saudara kita, kepada
keluarga kita atau bahkan rekan pelayan kita, mungkin akan membuat dia tidak tentram. Tetapi kalau dia menerimanya sebagai sebuah teguran yang nyata-nyata ya. Nah, seperti di dalam Amsal, teguran yang nyata-nyata adalah lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kalau dia menerima itu, berarti kita justru berhasil, saudara-saudara. Ya kan? Nah, daripada kita tahu dia berbuat salah, tapi kita tidak menegur dia. Nah, ini yang menjadi kesalahan. Ini yang membuat orang yang mengatakan, wah, dalam pelayanan kita tidak merasakan ada kesusahan, kita tidak merasa ada yang mengecewakan, semuanya biasa-biasa saja. Nah, menjadi tanda tanya buat kita semua. Kadang-kala juga ketika kita mengatakan ya, atau misalnya kita melakukan konseling kepada orang-orang ya, dan kita mengatakan satu-satunya jawaban dari semua masalahmu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kemudian ada yang mengatakan, sudah cukup, nggak usah bicara-bicara tentang agama, nggak usah bicara-bicara tentang Tuhan, biasa cukup. Nah itu banyak kali terjadi, saudara-saudara. Sehingga apa yang kita lakukan? Apakah kita terus akan memberitakan tentang Yesus atau justru berhenti? Ya, dan itu yang dimaksudkan ya, sesuai dengan tema kita, bahwa memberitakan Injil dengan segala resikonya. Resiko kehilangan teman, resiko dijauhi oleh keluarga, resiko dibicarakan di belakang kita, ya, mungkin dari orang-orang yang kita kenal, ya, dari teman sahabat kita mungkin ya. Nah, sehingga saudara-saudara, mari kita sebagai pengikut Yesus, sebagai warga gereja, untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus dengan terus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti juga di ayat 22 pembacaan kita kan, dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kita akan dibenci, saudara-saudara, itu resikonya. Kita akan dibenci oleh banyak orang yang tidak mau mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi pesan Tuhan Yesus, kalimat berikutnya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan buat kita semua, bagi orang yang apa? Yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk taat dan setia, dengan tulus, dengan ikhlas, untuk terus hidup di dalam Tuhan, dan menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah kesaksian yang nyata itu ada bukan dari kata-kata kita semata, tetapi di dalam setiap perbuatan kita, pola hidup kita, lifestyle kita, apa yang kita lakukan setiap hari, bahkan dari hal-hal yang tidak kelihatan dari sebagian orang. Mungkin yang kita lakukan di luaran sana, ketika kita tampil di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, gereja, itu pribadi yang satu. Tetapi ketika kita ada di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, mungkin kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, itu yang perlu juga kita koreksi sebagai pengikut Yesus. Maka pribadi kita harus terus menampakkan karakter Kristus. Di mana saja kita pergi berada, mau di dalam gereja kah, atau di tengah-tengah keluarga, di mana saja kita pergi dan berada. Jangan ada dua pribadi, tetap sama, yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Ayat 23, saudara-saudara, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki hikmat juga. Seperti di ayat 16 tadi kan, ketika dia mau mengutus kita di tengah-tengah serigala, maka kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan akan firman Tuhan itu juga kita harus miliki, saudara-saudara. Sehingga dikatakan, kalau kita ditolak di kota ini, maka kita harus pergi menyingkir, ya. Jangan lama-lama di situ. Ya, kalau kita sudah mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan pada orang-orang tertentu dan mereka tidak mau mendengarnya, saudara-saudara, maka kita tetap mendoakan dan kita sampaikan itu pada orang yang lain lagi, saudara-saudara.
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang terjadi akhir-akhir ini banyak sekali konteks penginjilan itu diwarnai dengan sebetulnya keuntungan sendiri. Ya, kalau kita menginjil, kita mau ada hasilnya. Kalau kita melakukan suatu kegiatan rohani, suatu kegiatan gereja, maka harus ada hasilnya, ya, harus ada gain. Nah, saudara-saudara. Nah, di sini saudara-saudara, saya ingin memberikan satu perspektif tentang penginjilan itu, tentang pelayanan itu, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat tentang para rasul itu, ya, tentang orang-orang yang dipilih Allah. Kita lihat ayat yang ke-9. Ini adalah Rasul Paulus, yang adalah rasul yang terakhir, ya, yang ditambahkan, kita tahu ceritanya seperti apa. 1 Korintus 4 ayat 9 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Wow, ini powerful banget, ya, saudara-saudara, bahwa para rasul ini ditempatkan di tempat yang paling rendah, yang sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati, saudara-saudara. Nah, lanjut. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Ayat 10, kami bodoh oleh karena Kristus. Ya, bisa dibayangkan, saudara-saudara, ya, bahwa para rasul itu mau menginjil, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang bahwa Dia sudah mati bagi dosa-dosa kita, bahwa Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga menjadikan tempat bagi kita. Itu bagi masyarakat pada saat itu suatu kebodohan, dan mereka mau menerimanya. Dan juga kita, saudara-saudara, pada saat ini, ketika kita mau mengatakan suatu kebenaran, sekali lagi, kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, dan menurut mereka itu suatu kebodohan, maka apa sikap kita, ya? Saya yakin dan percaya, saudara-saudara, dan juga saya mau tetap melayani Tuhan, mau tetap menginjil apapun resikonya. Amin, saudara. Ya. Nah, kita lihat kita lihat di sini. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Ayat 11 ini. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Saudara-saudara, betapa luar biasanya, ya, kehidupan atau kesaksian dari Rasul Paulus ini tentang apa yang mereka terima pada saat mereka melayani Tuhan, mewartakan berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan di sini adalah, apakah kita sebagai pengikut Yesus di zaman sekarang ini mempunyai sikap yang sama, mempunyai semangat yang sama untuk memberitakan Injil apapun resikonya, saudara? Nah, jika saudara mengatakan yes, ya, apapun resikonya saya akan memberitakan Injil, maka lakukanlah bagian kita, ya, lakukan. Nah, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Nah, saudara-saudara, hubungan antara guru dan murid kita tahu, ya, sang guru itu mengajarkan apa yang dia tahu, apa yang dia alami, yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya, dengan harapan agar supaya murid-muridnya itu bisa memahami, mengetahui, ya, dan bahkan juga di kemudian hari dapat mengajarkan kepada yang lain, menjadi pengajar tentu saja. Nah, di dalam pelayanan kita juga sebagai murid-murid Yesus itu, sebagai pengikut Yesus, maka kita juga harus belajar pada sang guru itu. Nah, tugas kita seperti yang terdapat di dalam Matius 28, yaitu tentang amanat agung itu, bahwa pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, itu tugas kita, panggilan kita kepada dunia ini. Nah, untuk itu, saudara-saudara, maka seperti yang Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya di pasal 10 ayat 24 ini,
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ini menunjukkan tentang Christ likeness, menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam hal apa? Di dalam segala hal, saudara-saudara. Ya. Nah, untuk itu ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini, maka kita bertanyalah di dalam diri kita, jika Yesus menghadapi hal ini, apa yang Dia akan lakukan? Nah, untuk itu kita harus menjadi pembelajar, saudara-saudara, pembelajar firman Tuhan, Alkitab. Di banyak kesempatan, apakah lewat video ini, lewat lewat konten-konten, atau bahkan juga di dalam kesempatan melayani di remaja atau di jemaat, saya sering mengatakan, ya, saya katakan bahwa harus kembali ke Alkitab. Kita harus belajar Alkitab. Tidak bisa tidak seorang pelayan Tuhan kalau tidak belajar Alkitab. Nah, untuk itu menjadi serupa seperti Kristus berarti kita adalah pembelajar, saudara-saudara. Pembelajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar, saudara-saudara? Kalau di jemaat kita belajar itu setiap hari Minggu. Ada ibadah gereja, kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh para pelayan khusus, ya, ataupun di dalam ibadah-ibadah Bipra. Nah, di mana saja kita punya kesempatan, kita belajar di sana. Belum lagi setiap pagi mungkin kita berdoa, kita baca Alkitab, membagikan ayat di media sosial. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita lebih bertumbuh dan berkembang. Meminjam misi dari Remaja Gemim, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Atau visinya, Teens for Christ, remaja bagi Kristus. Nah, itu membuat kita harus lebih senang untuk belajar, menjadi pembelajar. Sehingga apa? Ketika kita boleh belajar firman Tuhan, ketika kita memahami firman Tuhan, seperti dalam Matius 28 tadi dikatakan, untuk ajarlah mereka. Maka ketika kita sudah mengetahui, sudah dipelajari, maka kita harus mengajar. Jadi menerima Tuhan Yesus itu bukan cuma sampai di situ, tetapi harus belajar, bertumbuh, dan berkembang. Karena banyak sekarang, ya, banyak yang terjadi akhir-akhir ini, saudara-saudara, di KKR banyak sekali. Cuma sampai di situ, menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak cukup, harus melakukan tugas panggilan kita, saudara-saudara. Nah, mudah-mudahan kita sudah di satu halaman di sini. We are in one page now. Di sisi lain, saudara-saudara, selain kita berbicara tentang menjadi murid, ya, menjadi serupa seperti Kristus, maka di sisi yang satu tentang leadership, tentang kepemimpinan di dalam organisasi gereja, kita pun harus benar-benar memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat, kepada orang-orang yang kita layani. Bukan pengajaran yang seturut dengan pikiran kita, seturut dengan pemahaman kita, bukan, tetapi seturut apa kata firman Tuhan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, saudara-saudara, karena banyak yang terjadi sekarang ini, ya, belum lama ini ada orang yang saking percayanya kepada kesembuhan ilahi, mereka mencari orangnya, tidak dapat disangkal, saudara-saudara. Orang mengatakan, oh, itu kan dia mencari Tuhan Yesus, mengatakan Tuhan Yesus. Betul, dia mengatakan itu. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, yang dilakukan orang-orang, mereka menunggu, ya, hamba Tuhan itu. Ya, mungkin saudara-saudara yang tahu tentang ini mengerti, ya, apa yang dimaksudkan. Saya tidak mungkin mengatakan oknum di sini, ya. Tetapi yang terjadi itu terjadi. Nah, karena apa? Karena tidak mengajarkan sesuai dengan apa kata firman, ya. Ayatnya hanya diambil sepotong-sepotong, saudara-saudara. Selain itu, para leader, ya, para pemimpin gereja juga harus terus belajar, sehingga suatu saat mungkin ada yang datang kepada Anda, ya, sebagai pemimpin gereja, yang bertanya mungkin tentang bagaimana aku bisa selamat, dan kemudian kita tidak bisa menjawabnya. Waduh, ini menjadi masalah, ya, bukan? Nah, untuk itu, saudara-saudara, pemimpin harus terus juga belajar.
membuka tingkap-tingkap, katup-katupnya. Jangan kalau kita sudah sampai di pembelajaran kita sudah mengerti, kita berhenti di situ. Tapi seorang pemimpin harus terus berkembang. Nah, untuk itu saudara-saudara, di ayat ini menegaskan bahwa Tuhanlah guru kita dan kitalah muridnya. Kita mau belajar padanya. Amin, saudara. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita terus belajar, saudara-saudara ya. Mulai dari anak-anak, kemudian kita sekolah dasar, sekolah menengah, sampai mungkin ke tingkat yang lebih tinggi di universitas atau yang lain sebagainya. Maka itu juga yang akan membantu kita, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita bertambah hikmat kita, bertambah pengetahuan kita untuk satu hal yang lebih penting dari itu, bermanfaat bagi masyarakat yang ada. Ada seorang yang bernama Dr. Howard A. Kelly. Ya, dia lulus dari sekolah medis, sekolah dokter. Dia lebih dikenal sebagai seorang yang luar biasa di Johns Hopkins, ya, sebuah rumah sakit Johns Hopkins itu sangat terkenal ya di Amerika Serikat, dan dia adalah seorang ahli bedah yang terkenal. Nah, ketika dia lulus dari college, dari medical college, dia menuliskan ini dalam diarinya. Today, I dedicate myself, my time, my capabilities, my ambition, everything to Him. Pada Tuhan ya, dia mendedikasikan seluruh hidupnya, waktunya, kemampuannya, dan ambisi-ambisinya kepada Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, ya, kuduskanlah aku untuk apa yang Engkau inginkan. Dan jangan berikan aku kesuksesan yang fana atau kesuksesan duniawi, ya, yang bisa membuat aku tidak lebih dekat kepada Tuhanku. Nah, di dalam kehidupannya, ya, dia bisa bercerita tentang banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya, oleh karena dia melayani Tuhan lewat pekerjaannya sebagai ahli bedah. Tapi ini yang dia ingat, suatu waktu dia berkeliling di daerah Midwest, ya, itu di bagian tengah Amerika, dan dalam suatu ketika dia sangat haus sekali, dan kemudian dia berhenti di sebuah rumah, mengetuk pintu rumah itu, dan dia bertanya apakah dia boleh mendapatkan segelas air. Nah, kemudian air itu diberikan oleh seorang anak kecil, ya, anak perempuan yang kecil. Dan kemudian dia lega dan melanjutkan perjalanannya. Dia tidak melupakan nama dari gadis kecil itu. Nah, bertahun-tahun kemudian gadis muda itu yang sama, ya, kemudian dia bertumbuh, ya, menjadi dewasa, kemudian mendapatkan penyakit yang sangat serius dan harus datang ke Johns Hopkins Hospital, rumah sakit itu, untuk melakukan beberapa pembedahan. Dan ternyata yang menjadi ahli bedahnya itu adalah Dr. Kelly. Nah, saudara-saudara, setelah melalui berbagai macam pengobatan, ternyata yang harus dibayarkan oleh gadis muda ini itu melebihi dari kemampuannya, yaitu 50.000 US dollar. Nah, tidak ada asuransi yang dapat membantunya. Dia sangat ketakutan, tidak mampu membayar, dan muncul sebuah surat yang tertulis sudah lunas dengan segelas air. Nah, sungguh sangat luar biasa ini Dr. Kelly ini. Nah, ini salah satu cerita dari sekian banyak cerita tentang orang yang memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi kemampuan, ability, apa yang menjadi kekuatan-kekuatan kita, kemampuan-kemampuan kita? Mari kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir tentang apapun juga, ya, apa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus pasti akan diberkati. Kalaupun kita melakukan pelayanan dan mungkin ada yang menolak kita, jangan khawatir, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 9. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bayangkan saudara-saudara, ya, burung pipit yang murah itu tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan juga saya, yang jauh lebih berharga daripada burung pipit itu, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sudah sangat jelas apa yang dikatakan firman Tuhan pada kita saat ini, bahwa akuilah Dia di mana saja kita pergi dan berada. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memegang segala kendali baik di bumi maupun di sorga. Maka Tuhan Yesus yang sama, yang juga akan mengakui kita di hadapan Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terus andalkan Tuhan dalam segala hal kehidupan kita, dan saya yakin dan percaya kita akan memberitakan Injil. Baik buruk waktunya, kita tetap akan memberitakan Injil dengan apapun resikonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.